definisi yang namanya al-wala wal bara itu, kalau ini yang berdasarkan dari syahadat tauhid begitu ya, dari syahadat tauhid itu, maka kita akan lihat bahwa al-wala wal bara ini pada akhirnya ya, sekali lagi al-wala wal bara ini pada akhirnya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang ikhlas, tulus atau murni. Bahkan tingkatannya diharapkan kita menjadi mukhlasin. Nah, mukhlasin. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memang ya, di sini Allah Subhanahu wa taala itu menuntutnya kita itu memang menjadi orang-orang yang mukhlisin dulu minimal begitu ya. Mukhlisin dulu. Tetap ikhlas tapi di sini mukhlisin gitu ya. Qul inni umirtu an a'budallahi mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Memurnikan, mukhlisan itu berarti ada sebuah proses gitu ya. Ada sebuah proses. Maksudnya bagaimana? Mengapa kok ini sebuah proses? Iya, karena untuk menjadi pribadi yang ikhlas itu berat gitu ya. Tapi kita harus minimal itu ada sebuah inkilab gitu ya. Sekali lagi ada inkilab di dalam hati kita, minimal itu dulu. Itu maksudnya gitu. Jadi minimal kita itu tulus murni pada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita begitu ya. Walaupun kita itu masih ada mungkin hal-hal yang sifatnya itu yang mengotori gitu ya. Itu bisa jadi gitu ya. Tapi inkilabnya itu ketika kita langsung memilihnya itu loh ya. Plek gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sifatnya al-wala wal bara begitu ya. Tapi kemudian implementasinya, lah ini loh ya, itu bagaimana memurnikan din itu nantinya itu harapannya itu juga memang benar-benar untuk Allah semata. Tapi ini ya, Allah paham bahwa yang namanya dalam proses ini butuh sekali yang namanya manusia itu sebuah waktu dan hal-hal yang itu berkaitan dengan bagaimana cara untuk memurnikan agama itu hanya untuk Allah semata. Dalam artian orang itu di dunia itu mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala kepada peraturan Allah semata. Itu diperlukan yang namanya waktu. Soalnya kalau orang itu kalau sudah mukhlasin begitu ya. Sudah mukhlasin itu berarti sudah tidak ada lagi keinginan-keinginan yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berbedanya di sana ya. Ya, mengapa yang namanya mukhlisin dan yang mukhlasin gitu ya. Tapi sekali lagi ini semuanya berawal bagaimanapun juga ya, sekali lagi berawal dari yang namanya al-wala wal bara ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini kalau kita bicara tentang yang kedua, kalimat syahadat yang kedua atau syahadat Rasul itu, maka di sini kita mengambil minhajul wala'i wal bara'inya. Jadi konsep al-wala wal bara'nya begitu ya. Yang dimana konsep ini nantinya itu adalah bermuara pada kita itu mengikuti atau ittiba'ur Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi jelas ya, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah yang kemudian kita nanti akan ketemu yang namanya tanfidiyah gitu ya. Hal-hal yang itu bersifat hal yang pelaksanaan para pelaksananya dan sebagainya itu hubungan dalam masalah minhajul wala wal bara ini yang berhubungan dengan syahadat Rasul itu ya. Karena memang dalam mengimplementasikan al-wala wal bara ini, sekali lagi ini kan diperlukan yang namanya sebuah proses begitu ya. Mengimplementasikan al-wala wal bara ini kan dibutuhkan sebuah proses, dan prosesnya ini butuh yang namanya minhaj, sebuah manhaj atau sebuah pedoman, sebuah konsep ya. Nah, disinilah kita bisa melihat gitu ya. Ternyata untuk mengikuti ini itu perlu cara membangun dan penolakan daripada hal-hal yang itu akan menjadi sebuah halangan dalam berislam.
Jadi kita itu harus mempunyai sebuah cara ketika kita itu memerangi gitu ya, dan membangun gitu ya, apa yang di dalam diri kita ya, jadi kita tidak diperkenankan gitu ya itu sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu benar kita itu kan manusia yang katakanlah itu punya banyak kekurangan. Nah, maka diperlukan yang namanya Rasul sebagai jembatan. Karena memahami la ilaha illallah itu sebenarnya kan susah banget, aslinya susah banget. Karena Allah yang maha tinggi gitu ya, dengan kita itu yang banyak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, itu kan jaraknya terlalu besar gitu. Maka diperlukan yang namanya Rasul ya, diperlukan yang namanya Rasul. Bagaimana kita itu mengikuti Rasulullah SAW. Jika kita mencintai Allah, maka kita ikuti Rasul, karena Rasul itu yang tahu bagaimana cara mencintai Allah dengan benar gitu ya. Jadi maksudnya itu ya, jadi kita dengan yang namanya syahadatain gitu ya, itu kalimat syahadat Rasul itu akan menjadi jembatan kita untuk menuju yang namanya kalimat syahadat tauhid gitu ya. Maka kalau kita bisa katakan ya, kita tarik ya, bagaimana ini cara-cara ini dari apa saja begitu ya, kaifiyahnya begitu ya, pada Rasulullah SAW gitu ya. Di sini bagaimana caranya gitu ya. Ini kalau kita buka di dalam surat Luqman misalkan ya, kalau mau tadabbur lebih lanjut gitu ya, itu kan kita kan terus tidak ngawur gitu ya. Ketika kita mendakwahkan itu kan tidak ngawur. Kalau itu adalah orang-orang yang dihormati kan, tentunya kan kita juga perlu untuk kemudian mempunyai cara yang itu tepat begitu ya. Misalkan dengan orang tua kita begitu ya, misalkan dia menentang ya akidah kita begitu ya, akidah Islam, itu kan kemudian bukan dengan cara-cara yang kasar. Ketika kita menolak dari hal-hal yang itu menjadi akidahnya orang tua ketika dia berbeda dengan akidah Islam, itu kan caranya harus sopan. Ini yang dalam surat Luqman kan di sana begitu ya. Nah, sumbernya gitu ya, sumbernya bagaimana kita itu melihat cara Rasulullah SAW gitu ya, itu adalah ya dari Allah Subhanahu wa taala, masdarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berbicara tentang bagaimana kalau kita bicara tentang masalah wali begitu ya. Wali Allah Subhanahu wa taala itu menjadi wali kita gitu ya, Mas. Jadi zat yang kemudian kita itu bisa berwala kepadanya begitu ya. Ini maka Allah Subhanahu wa taala itu berarti menjadi sumber dari segala sumber apapun kehidupan dunia ini, dan berarti juga kehidupan kita. Maka di sini saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Quran ya, Quran itu sebagai nanti panduan yang begitu jelas dan mukjizat. Itu adalah sesuatu yang Rasulullah SAW dipakai, dan dalam menjelaskan yang namanya Al-Quran, Rasulullah juga memberikan gambaran-gambaran tentang sunnah, dengan sunnahnya maksudnya ya, dengan sunnah beliau. Maka di sini kita harus memahami semuanya itu sebenarnya sumbernya dari Allah, karena Rasulullah itu ya, sunnah Rasulullah itu juga Rasulullah SAW bukan ngarang sendiri gitu ya. Mamayantiku anil hawa, jadi tidak sesuai dengan keinginan beliau sendiri, enggak gitu ya, tapi sesuatu yang in huwa illa wahyu yuha. Semuanya itu tidak dilakukan Rasulullah SAW kecuali yang diwahyukan kepada beliau. Wahyu itu tidak selalu bentuknya itu Al-Quran gitu ya. Sekali lagi, wahyu tidak harus berbentuknya Al-Quran ya, mas, banyak gitu ya yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW gitu ya. Tapi memang yang sampai sekarang itu masih wujud dan itu menjadi mukjizat ya Al-Quran itu. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran ya dalam Al-Qur'an itu bagaimana kita itu melakukan yang namanya pelaksanaan ya, tanfidzannya begitu ya. Siapakah yang menjadi tanfidzannya? Di sini ya berarti ya yang namanya mukmin. Di dalam surat Mumtahanah itu di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran begitu ya, bahwa umat Islam itu ya harapannya itu menjadi orang-orang yang kemudian bisa saling
bergabung hatinya begitu ya dalam melaksanakan sebuah hal yang itu merupakan persoalan-persoalan yang radikal ya. Tetapi kemudian bagaimana akhirnya itu nanti juga bisa menyebarkan kepada orang-orang yang di luar Islam ya. Sekali lagi ya, ini sudah masalah tanfidan kan begitu ya. Dengan cara Rasulullah SAW gitu ya, dengan berbagai perjanjian dan sebagainya, itu kan berarti kan memberikan sebuah jalan kan gitu ya. Perjanjian dengan orang kafir itu apakah kemudian itu berarti kita berwala dengan orang kafir ya? Ya kan tidak. Piagam Madinah itu apakah kemudian kita berwala dengan orang kafir? Kan tidak. Walaupun di situ ada sebuah keterikatan dan sebagainya, tapi itu bukan sebuah wala gitu ya. Sekali lagi itu bukan sebuah wala. Kita walanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman di situ gitu ya. Kita yang namanya ada sebuah sistem. Nah, di situ sebuah sistem. Yang dimana sistem itu kita perlu bangun kalau belum ada, karena itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan itu dilakukan oleh para kaum muslimin, para sahabat dan penerus-penerusnya begitu ya. Ini sistem ya. Kalau sudah ada sistem, maka sistem itu yang kemudian kita gunakan ya. Jadi di situ sistemnya begitu ya, sistemnya kita tidak rubah. Kalaupun kita rubah, kalau memang itu memang menjadi tuntutan masyarakat yang dimana masyarakatnya semakin dewasa, semakin baik, semakin islami, misalkan begitu. Tetapi ketika yang namanya sistem itu ada, kita itu sebenarnya tidak perlu rusak. Sistemnya kita tidak rusak sebenarnya. Yang kita kemudian rusak itu kan akidahnya, akidah yang tidak sesuai dengan Islam, maka kemudian kita rusak. Dan kemudian kita perbaiki itu pelan-pelan. Perbaiki itu pelan-pelan. Ya kadang-kadang ada yang perbaiki dengan jalan cepat, dengan radikal, ya boleh ketika itu memang bisa disepakati oleh masyarakat. Tidak ada masalah. Seperti kemerdekaan itu kan perubahan yang cepat begitu ya, dan itu disepakati oleh masyarakat. Orang Islam maupun orang non-Islam juga mau untuk merdeka gitu ya. Maka ini kita harus pahami dengan baik bagaimana kita melaksanakan yang namanya al-wala wal bara ini. Memang kuncinya itu memang di kalimat syahadat yang kedua ini, yang berhubungan bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh ya, memberikan contoh menggunakan yang namanya al-wala wal bara itu dengan tepat gitu ya, dengan tepat ya. Ini panjang pembahasannya ya, semoga kita nanti bisa mempelajari hal-hal yang lain lagi di lain kesempatan. Insya Allah segala sesuatu itu sebenarnya sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita, tinggal kita merajut aja begitu ya. Pengetahuan kita rajut dan kita akan menjadikan diri kita itu menjadi orang-orang yang paham dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.